Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga di pembahasan mengenai budidaya entok. Entok, kuyuk, atau mentok itu di beberapa kota di Indonesia tuh beda-beda. Di beberapa wilayah beda-beda. Jawa Timur nyebutnya apa, Bali atau di Sumatera pun nyebutnya beda-beda. Intinya entok ya yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau mengenai budidaya entok ini kita sebut di sini entok aja lah. Yang lain boleh hanya perbedaan nama kan. Untuk peluang budidaya entok ini sebenarnya sudah banyak yang meminta dari dulu, Bang, entok dibahas dong Bang, entok dibahas dong Bang. Saya tuh untuk budidaya entok tuh sebenarnya masih pelin-pelan, karena seumur-umur saya hanya melihat sebuah peternakan entok itu ada di Bali. Di tempat lain saya belum pernah menemukan. Budidaya entok itu lebih condong seperti peternakan ayam kampung. Orang-orang tua kita tuh kalau beternak ayam kampung zaman dulu kan cuma ditaruh kandang sore, paginya dilepas, main kemanapun, sore pulang lagi, masukin kandang lagi. Nah, entok pun seperti itu. Di mana-mana saya lihat seperti itu. Tapi khusus di Bali saya pernah nemuin satu peternakan khusus mengenai entok aja, tentang entok aja. Nah, karena banyak yang meminta hal seperti itu, saya belum membuat video tentang peternakan entok karena saya belum menemukan lagi. Jadi untuk merekam, untuk mencari peternakan entok tuh belum ada. Beda dengan bebek sudah banyak. Nah, peluang budidaya entok itu kalau ditanya peluangnya, sangat peluang. Karena daging entok tuh rata-rata bisa mencapai 2 kilo. Hampir seperti bebek packing. Dan rasa entok itu berbeda dengan bebek packing, bebek hibrida lain berbeda. Kalau bebek lokal, bebek Jawa tuh dengan entok hampir sama-sama gurih. Jadi daging entok itu sangat diburu. Penjual kalau di pinggir jalan tuh ada nasi bebek khas Jawa Timur, nasi bebek Madura. Itu kalau ada pilihan di pasar antara bebek hibrida yang harganya udah tahu berapa gitu. Sama kiloannya sama-sama 2 kilo. 2 kilo bebek hibrida beratnya 2 kilo bebek entok. 2 kilo entok. Orang pasti memilih entok karena gurih. Yang makan pun pasti seneng, pelanggan pun pasti seneng makan entok. Jadi tuh kalau kita makan nasi bebek tanpa kita sadar sebenarnya si penjual itu menggunakan entok, memilih entok. Makanya kalau di pasar-pasar kalau kita lihat penjual-penjual entok besar tuh yang dijual itu memang udah pilihan, dan orang tuh lebih condong, kita kalau sebagai penikmat bebek pasti bisa membedakan yang mana entok, bukan yang mana entok, yang mana gurih. Daging bebek gurih itu agak kenyal gitu. Antara bebek sama entok tuh hampir mirip. Tapi kalau sama bebek hibrida beda. Ibaratnya ayam kampung sama ayam negeri, ayam buras. Maka itu peluang usaha untuk entok tuh jangan takut nggak laku. Pasti laku. Di mana-mana pasar pasti pembelinya, maksudnya pedagang-pedagang pedagang bebek atau semua pasti kalau ada entok lebih milih entok daripada yang lain. Ini sudah terbukti dan saya sudah keliling ke beberapa pasar. Kebetulan karena di Jakarta saya di lokasi di Jakarta Barat ya. Saya memilih pasar Cengkareng, pasar Ciledug, sama pasar Kebayoran. Itu semuanya yang namanya entok boleh dicek, itu sangat laku. Nah, itu masalah penjualan. Sekarang masalah harga. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Harga boleh dicek. Saya sudah keliling ke banyak tempat. Paling murah-murahnya entok itu dijual dengan harga 60.000. 60.000 itu sudah paling murah. Kalau bibitnya saya juga sama. Bibitnya yang usia-usia, kalau bebek kan DOD, anggap nih masuk DOD lah sebutannya. Kalau masa DOE gitu, E-nya entok, kan DOD dak gitu, masuk ke kategori bebek lah ini anggap. DOD-nya si entok ini itu dijual dengan harga kita beli di mana-mana paling murah itu 15 sampai 18. Paling murah 15 sampai 18 dan kita jualnya di 3 bulan kemudian. Catat, 3 bulan kemudian kita jual dengan harga 60.000. Artinya kita memperjuangkan modal dengan harga kurang lebih 15.000 untuk dijual dengan harga 60.000 dalam waktu 3 bulan. Yang kita perjuangkan itu angka berkisar di
45.000. Itu kalau perempuan. Kalau lelakinya di 70.000. Saya sudah cek. Kalau yang tidak percaya, maksudnya kalau yang ragu konten ini, masa sih harganya segitu? Silahkan datang ke yang gampang lah, Pasar Kebayoran Lama, karena akses kereta tuh dari semua daerah, dari ujung-ujung gampang. Ada stasiun kereta Kebayoran Lama. Cek di situ, Bang, harga hentok berapa? Pasti yang perempuannya 60, yang lelakinya 70, itu harga jual. Kalau kita harga pengepul, kita petani nih jual ke pengepul, ya di paling berkisar di angka 50-an. Catat. Jadi kalau kita memperjuangkan anggap kita jual terburuknya lah 50.000, kita beli 15.000 bibit entoknya nih, jual dengan 3 bulan jual dengan harga 50.000, berarti ada 35.000 yang kita perjuangkan dalam waktu 3 bulan. Nah, apakah 3 bulan ini benar-benar bulat? Maksudnya 3 bulan ini kan kalau orang berbicara seperti ini, pakannya habis berapa? Pakannya gini-gini. Itu kan hanya modal bibit sama jual. Pakannya gimana? Perawatannya gimana? Obatnya gimana? Nah, ini yang membedakan entok dengan bebek atau dengan budidaya lain. Kalau entok ini, Masya Allah, dari zaman saya kecil tuh, seperti tadi saya bilang, seperti ayam kampung, dibuka kandangnya pagi, main, ntar sore pulang lagi, klung. Nah, seperti itu. Jadi makannya bebas apa aja. Kalau kita budidayakan itu, kalau memang dari DOD pasti starter makanannya kita emang harus beli di toko-toko pakan. Itu untuk pakan starter itu ya adalah yang harga 200 ribuan sekarung. Sampai sekarung habis, berarti si entoknya itu sudah bisa makan yang lain. Nah, itu mulai tuh, maaf nih, nasi basi cuci dulu, soalnya kalau nasi benar-benar basi dimakan sama sejenis entok bebek itu potensi lumpuh, kena penyakit lumpuh. Jadi walaupun nasi basi kita cuci dulu. Entok tuh apa aja dimakan, sama seperti orang. Maksudnya gini nih, kalau kita ada potong-potongan daging apa gitu, sirip-siripnya dimakan, ikan gitu dimakan, nasi juga sama dimakan, sampai sayur-sayuran sama dimakan. Entok apa aja dimakan. Itulah yang membuat dia mudah dibudidayakan. Jadi kita memelihara entok itu dari DOD selepas pakan pertama starter tuh yang harga 200 ribuan sekarung, kesananya sampai panen itu udah makanan apa aja. Jadi bahasanya limbah ya, limbah makanan tuh dimakan. Kalau kita nggak mau beli, ya kita nyari di pasar, cari sayur-sayuran, cari nasi basi tetangga, semua kita capek seperti itu. Tapi kan kita nol modal. Ya kalau modal bensin, modal jajan itu jadi hitung lah. Intinya prospek untuk budidaya entok ini sangat tinggi, harganya pun tinggi. Dan kalau menjelang hari raya boleh dicek deh, tanya-tanya orang tua, tanya pasar, harga entok ini, Masya Allah, ini berapa nih? Badongan tuh yang tua tuh, yang laki gede gitu, badongan berapa nih entok nih? 2,5 loh, kan biasanya cuma 60.000, 70.000, nih bisa 2,5. Nah, itu ratusan ribu harganya. Apalagi kalau pokoknya kalau yang tahu dunia entok nih, harganya gila-gilaan. Paling murah Pego, udah nggak pikir-pikir, oh entok nih harga segini lagi, enggak, ini entok potong biasa segini, enggak. Pokoknya kalau udah hari raya harganya tinggi. Beda sama bebek mau hari raya mau hari apa segitu aja standarnya. Ayam juga, mau ayam buras nih, ayam potong nih, ayam negeri nih, mau lebaran mau apa juga segitu-gitu aja. Kalau ayam kampung mungkin tuh yang jago, yang Bangkok tuh lebaran bisa sampai 200. Nah, intinya gitu, kalau kita pelihara entok, kita punya peluang. Pasarnya masih sedikit, pasarnya luas, serapan pasarnya tinggi, peternaknya sedikit. Ini sangat peluang. Nah, untuk yang bagi yang mau beli bibit apa semua, ya nanti saya bantulah. Ada linknya, cuman nggak banyak, belum besar soalnya. Ya gitu aja. Kalau yang ada yang mau menambahkan untuk, soalnya kita berbacu di durasi ya, biar durasi videonya nggak terlalu lama. Nanti kita part-part. Ini tentang cara pemberian pakannya, ini analisa keuangan yang benar, ini tentang penyakitnya. Nanti kita part video-videonya selanjutnya. Ini kita tentang awalan aja. Budidaya entok menguntungkan atau tidak? Saya bilang menguntungkan, sangat menguntungkan, karena pakannya tuh tidak bergantung sama pakan pabrik. Catet, pakannya tidak bergantung dengan pakan pabrik. Cuman kalau yang namanya probiotik atau apa, gini, kalau kita probiotik tuh harus. Kenapa harus? Loh, Bang, katanya entoknya gampang, nggak usah pakai obat-obatan hidup. Benar. Jadi gini konsepnya. Ketika kita, ini rumus beternak. Ketika kita punya hewan tuh sedikit, kita lepas, itu tingkat penyakitnya nggak ada. Bisa dibilang tipis lah, virus apa, flu burung atau apa, tipis lah. Tapi kalau udah ngumpul satu tempat, itu penyakit banyak. Sama kayak orang kalau nih dia nih sering
mengembalakan kambing di perbukitan, di desa yang penduduknya jarang, itu penyakitnya jarang. Tapi kalau udah ngumpul di pasar, orang semeraut kayak apa, itu banyak penyakitnya, virus banyak di situ. Nah, kalau kita memelihara hewan itu sedikit, kita tidak pakai vitamin, tidak pakai probiotik juga aman-aman aja. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot dan anti stres. Tapi kalau udah ngumpul banyak satu kandang, itu potensi penyakitnya tinggi. Ya gitu aja pemirsa. Berbagi tidak pernah rugi bila tidak pernah berbagi. Mohon maaf kalau saya salah ngomong, salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.